nilai-nilai keimanan pada diri kita, kesadaran kita untuk melaksanakan segala ketentuan dalam syariat Islam. Ini merupakan nikmat terbesar yang tentunya wajib untuk kita syukuri. Selain juga nikmat-nikmat yang lain yang mampu mengantarkan kita, mampu menjadikan diri kita ini ringan dalam setiap langkah beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita hadir memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat Jumat ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, juga ibadah di siang hari ini, senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, segenap ibadah yang kita lakukan mampu menjadikan diri kita sebagai hambanya yang muttaqin, sebagai hambanya yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, tidak ada ketinggian derajat, ketinggian pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila seorang hamba mampu menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang membekali diri, menghiasi diri dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan diri kita dalam setiap aktivitas kita landasi, kita bekali dengan nilai-nilai takwa Allah. Dan inilah yang mampu mengangkat derajat kita, mampu meninggikan pangkat dan maqam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa adil terhadap hamba-Nya. Allah tidak melihat kita ini dari turunan siapa, bangsawan atau warga biasa, kiai atau orang biasa. Semuanya yang dilihat Allah hanyalah nilai takwanya, nilai ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah bukanlah orang yang banyak ilmunya, bukanlah orang yang tinggi pangkat dan jabatannya, bukan pula orang yang kaya, tapi mereka yang dimuliakan Allah, mereka yang memiliki maqam derajat yang tinggi di sisi Allah adalah mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tidak ada kaitannya dengan pakaian kita. Pakaian ini adalah sebuah aksesori, casing penutup tubuh kita. Tapi takwa adalah kesadaran kita untuk senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita wujudkan nilai-nilai takwa kepada Allah. Yang pertama, dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangannya. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita menjalankan seluruh aturan Allah kita jalankan, kemudian larangan-larangan Allah juga kita lakukan. Tidak bisa. Keduanya harus beriringan. Kita laksanakan perintah Allah sekaligus kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takwa dalam artian terbentuknya kesadaran dalam pribadi kita. Adanya kesadaran yang muncul di hati kita bahwa setiap langkah kita, setiap aktivitas, tidak ada gerak langkah dan aktivitas kita di dunia ini yang tidak terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disaksikan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya yang kebetulan ada di depan panjenengan
tidak lebih baik dari panjenengan, tidak lebih pintar, lebih alim dari panjenengan. Mari kita sama-sama menasihati diri kita masing-masing. Sebuah nasihat yang terbaik yang disampaikan Rasulullah SAW adalah kita senantiasa mengingat akan datangnya kematian. Kafabil maut itu, cukuplah kematian itu yang bisa kita jadikan, yang bisa kita jadikan sebagai penasihat kita. Mau itu terbaik adalah ketika kita ingat akan kematian kita. Bayangkan 1 detik akan terjadi pada setiap diri kita 180 derajat terbalik dari apa yang terjadi pada diri kita. Begitu ajal sampai pada diri kita, maka tubuh kita tidak mampu untuk bergerak. Seluruh apa yang kita miliki tidak mampu kita transfer, kita aktivitaskan dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu lagi menambah amal. Satu hal yang paling ditakutkan manusia adalah datangnya kematian yang sangat mendadak. Kami sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat meger-meger, pagi sarapan berhias berangkat ke kantor, belum nyampe di kantor ajal tiba. Maka 180 derajat berubah. Semua yang dimiliki sudah tidak bisa memberikan makna dan arti. Oleh karenanya kaum muslimin rahimahumullah, kita sering menyelenggarakan pengajian besar-besar. Kita undang ustaz kiai yang kalibernya bukan hanya lokal tapi sampai tingkat nasional. Ulama besar kita hadirkan, tapi terkadang belum tentu menyentuh kalbu kita. Kita mendengarkan tapi lewat kita. Dan Kanjeng Nabi ini pesan kepada kita, aksiru zikrahat bin nafas ya'nil maut. Perbanyaklah oleh kalian semua untuk mengingat suatu yang menghancurkan nilai-nilai kelezatan dunia. Apa itu? Ya'nil maut, yaitu kematian. Dalam kematian ini tentunya ada konsekuensi bagi diri kita masing-masing. Seluruh yang kita miliki sudah bukan menjadi milik. Kita dimandikan keluarga kita, dikafani, sampai diangkat beramai-ramai, diantarkan ke dalam kubur kita. Begitu kita ditinggalkan oleh keluarga kita, ditinggalkan oleh saudara-saudara kita, ditinggalkan oleh jamaah dan teman bisnis kita. Begitu kita sendirian, terbangunlah kita. Begitu kita terbangun, yang kita tengok kanan, kiri, atas, bawah adalah gundukan tanah. Yang dulunya kita bermewah-mewahan, kasur kita empuk, rumah kita mewah, kendaraan kita lebih dari satu. Hari ini kita ada di dalam tanah yang sangat-sangat kecil. Disitulah kaum muslimin rahimahumullah, setiap kita akan menjerit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul penyesalan yang sangat besar, sehingga Al-Quran mengabarkan apa penyesalan manusia ketika dia mengingat bahwa dirinya sudah benar-benar mati. Ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya Engkau memberikan kesempatan tenggang sebentar saja ya Allah, aku beri kesempatan hidup lagi sebentar saja ya Allah, kami akan melakukan 2 perkara ya Allah, bukan sholat kita, bukan haji, bukan puasa. Apa yang dilakukan? Wa asfadzaqa,
Harta kami yang tertinggal masih ada ya Allah, masih banyak di rumah ya Allah. Kami akan sedekahkan seluruh harta kami ya Allah. Yang kedua, kami akan mencari kelompok manusia-manusia yang soleh, orang-orang soleh, menjadi kumpulan kami dalam kehidupan sehari-hari. Cuma waktu sudah terlambat, Allah tidak mengizinkan lagi kita untuk hidup bagaimana yang kita ingin. Itulah penyesalan. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Banyak potensi yang kita miliki. Mungkin ilmu kita, pangkat, jabatan, harta kita yang kita miliki. Mari kita jadikan semua potensi yang kita miliki itu sebagai investasi kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru banyak kita lakukan kebaikan, lebih-lebih dalam urusan saudara. Mudah-mudahan seiring khutbah ini Allah menurunkan hidayah jadi ilmu yang manfaat, kafarat atas segala dosa-dosa kita semua. Seluruh keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tatanan keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh barokah, mawaddah warahmah, dan sampai pada gilirannya kita semua kabudut, kematian kita, kepulangan kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu